Saya Senot Sangaji sebenarnya tidak bertugas sebagai moderator. Moderasi kepada saya. Dua pembicara akan memaparkan risetnya, memaparkan topik kajiannya. Dan yang pertama, ya manis dulu, yaitu manis itu MSC kependekannya, jadi dari master. Richard Purba yang akan mencoba mencari kepastian di antara ketidakpastian, baik dari mencari pacar maupun mencari minyak yang tadi ya. Mencoba mencari sesuatu yang menarik menurut saya, karena manusia itu umumnya berusaha memastikan segala sesuatu, meskipun dia sadar bahwa terlalu banyak unsur ketidakpastian, uncertainty, tapi dia mencoba mencari kepastian. Nah, bagaimana mencari kepastian yang ilmiah, yang scientific, Richard akan menyampaikan. Saya sampaikan kepada Richard, mungkin kita bisa presentasi selama 30 menit, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Tetapi kalau Anda hendak memotong karena memang sesuatu yang sungguh sangat ingin Anda tanyakan, silakan saja. Saya akan mencoba mengamati apakah pertanyaannya jauh melenceng atau, karena mungkin saja pertanyaan bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan decision gambling yang pas dengan mungkin, tetapi mungkin itu berkaitan tapi tidak selaras dengan topik, karena dia mau mencari minyak, bukan mencari uang, dia mencari minyak. Nggak tahu apakah nanti dijual dapat uang. Oke, Richard, silahkan. Terima kasih, Pak. Sebenarnya dari judul sendiri sebenarnya dari salam logika sebenarnya. Jadi teman-teman kalau melihat pastinya ketidakpastian gitu kan, logikanya pasti tapi tidak pasti. Bagaimana memastikan sesuatu yang tidak pasti? Sebenarnya ada logika yang salah di sini. Jadi saya sebenarnya pengen memberikan judul yang kira-kira memicu pemikiran teman-teman untuk menggunakan logika sedikit. Sebenarnya kita tidak bisa memastikan sesuatu yang tidak pasti. Apa yang akan saya coba presentasikan pada presentasi kali ini adalah sebenarnya seberapa jauh kita tahu tidak pasti sehingga bisa kita bilang bahwa hal tersebut model yang tidak pasti, sehingga kita bisa menerimanya dan menggunakannya. Oke. Jadi ada memang lingkupnya adalah reservoir minyak, tapi sebenarnya kalau flashback ke presentasi komputer sebelumnya, sebenarnya materinya sama, cuman pada presentasi kali ini saya ingin memberikan dalam ranah filosofi atau ranah mendasar kenapa orang melakukan hal ini. Oke, saya beritahu pertama. Oke, reservoir minyak. Oke, katakan saya punya perusahaan minyak namanya Purba Oil Company. Oke, ya saya tertarik sama reservoir minyak di bawah sana. Oke, terus saya pengen tahu lah, minyak uang. Oke, semakin besar minyak semakin besar uangnya. Oke, jadi saya pengen tahu sebenarnya bagaimana performa dari reservoir atau bagaimana performa dari kandungan minyak di bawah tanah sana. Jadi saya ingin tertarik dengan laju alur minyak, waktu di sumbu X dan laju alur di sumbu Y. Jadi saya lihat performa seperti ini. Oke. Bagaimana saya memodelkan performa seperti ini atau mensimulasikannya adalah saya mengambil data ke lapangan, mengolah data tersebut dan memasukkannya ke komputer. Jadi ada model komputer, saya simulasikan dan kira-kira seperti ini bentuknya. Tapi ada hal lain yang saya tertarik, bahwa saya tertarik bagaimana 10 tahun ke depan, katakan 10 tahun ke depan, bagaimana performa dari model reservoir saya, bagaimana performa reservoir saya yang sebenarnya. Jadi model mencoba menggambarkan bagaimana kenyataan di bawah tanah sana. Mungkin 2,5 tahun kemudian, tentu saja menurun ya. Kemudian 2 tahun kemudian menurun lagi, dan komputer menyatakan 2,5 tahun yang ketiga juga menurun, dan pada 10 tahun, pada tahun ke-10 laju alur minyaknya 0 atau habis gitu ya. Jadi kira-kira begini, seperti begini ya yang saya coba sampaikan, bahwa sebenarnya garis merah tersebut sebenarnya tidak selamanya seperti itu. Tidak selamanya kita bisa memprediksi dari model komputer yang kita punya sekarang persis seperti kenyataan. Nah, bagaimana saya mencoba menjelaskannya adalah di slide berikutnya.
Kira-kira katakan reservoir saya adalah kotak hitam sederhana ini. Bagaimana orang memodelkan laju air minyak adalah saya membuat yang namanya discretization, atau saya partisi reservoir kotak tersebut jadi elemen-elemen kecil, oke? Kemudian elemen-elemen kecil ini memiliki properti ini nanti menentukan atau mempengaruhi bagaimana laju air minyak. Properti ini ya kita coba sederhanakan aja lah ya. Propertinya akan katakan permeabilitas. Apa itu permeabilitas akan saya jelaskan nanti di slide berikutnya. Dan kita punya permeabilitas di setiap elemen. Terus kita lihat ada persamaan gerak, atau di sini sebenarnya sini hukum Darcy, mungkin teman-teman dari sipil yang tidak tahu hukum Darcy. Ya, jadi ini hukum Darcy ini adalah hukum aliran fluidanya, kemudian material balance, kemudian bagaimana kelakuan fluid tersebut bergerak, sehingga kita bisa, ya ini cukup, ya kira-kira banyak mau sebut dulu sih. Sebenarnya beginilah gambaran bagaimana kira-kira susahnya kasih saya. Iya. Kira-kira bagaimana profil laju air minyak yang saya modelkan di komputer. Oke. Nampaknya rumit. Ya, tapi nggak usah peduli sih Pak. Tapi sebelum ke sana, kita apa sih permeabilitas? Mungkin teman-teman selalu punya kayak persepsi bahwa apinya itu di dalam bumi, terus kayak ada rongga besar, dan seperti itulah kita ambil minyak keluar, dan rongga besar tersebut tiba-tiba kosong, melompong gitu, nggak ada. Jadi kayak di koper BBM. iya, dalam gua gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Ini ada semacam formasi geologi. Jadi katakan formasi batuan, oke. Mau membayangkan formasi batuan, bayangkan saja gunung, oke. Itu formasi batuan, oke. Kemudian minyak tersebut terperangkap di dalam formasi batuan tersebut. Kita ambil bagian yang katakan ada minyak ya. Kita ambil bagian tersebut. Kira-kira bentuknya seperti ini. Sebenarnya ini ya pada dasarnya ini adalah batuan gitu ya. Batuan, dan gimana sebenarnya minyak tersebut berada? Kalau kita bayangkan batuan dan kita melihat secara menggunakan mata mikroskopi kita, sebenarnya batuan itu mempunyai pori-pori di dalamnya, dan pori-pori tersebut adalah rongga, dan di dalam pori-pori tersebutlah terletak minyak. Tapi pertanyaannya, gimana sih kalau dengan pori-pori yang kecil yang kita lihat di batuan tersebut terkandung minyak yang jumlahnya sangat banyak, yang bisa memberikan energi kepada 6 miliar manusia di dunia. Makanya kita harus melihat bahwa batuan tersebut sebesar gunung yang bisa kita bayangkan. Sebesar itulah kandungan minyak. Mungkin jauh lebih besar, karena ya maksudnya lebih besar lagi daripada yang sebenarnya bisa kita bayangkan. Cuman untuk mengambil persepsi bahwa minyak tersebut sangat banyak. Dan permeabilitas sendiri adalah kemampuan dari batuan tersebut untuk mengalirkan dari satu poin ke poin lain. Jadi misalkan kalau bayangin bulatan tersebut, mungkin dari poin paling atas ke poin paling bawah, bagaimana kemampuan batuan tersebut mengalirkan fluid. Sederhana seperti itu saja, itu permeabilitas. Oke. Mungkin di jurusan lain atau disiplin lain juga memiliki permeabilitas. Intinya bayangin kayak koridor, bagaimana koridor tersebut mengalirkan fluid. Oke. Kembali kepada kasus kita yang tadi, oke? Saya punya minyak, Purba Oil Company, terus laju air minyak seperti ini. Ternyata saya prediksi dengan model komputer saya masukin banyak persamaan tadi gitu ya. Terus ternyata hasilnya seperti ini, dan kita pergi ke lapangan untuk mengobservasi. Maksudnya seperti ini, kita punya model di komputer, tapi apakah model di komputer tersebut berkorespondensi dengan kenyataan gitu ya? Bagaimana kita tahu kenyataan? Kita pergi ke lapangan, kita ambil data, dan kita bandingkan. Ternyata hasilnya lebih besar gitu. Ternyata ada perbedaan gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi 2,5 tahun kemudian, bagaimana? Wah, ternyata berbeda lagi, dan 2,5 tahun kemudian berbeda lagi, dan pada tahun 10 ternyata lebih berbeda lagi gitu. Nah, jika saya pergi sama Jokowi ke APEC, terus saya bilang, Jokowi bilang saya ini Purba Oil Company, terus saya mau mencari investor dari Cina, dan terus mereka bilang, oke, bagaimana 10 tahun ke depan performa dari reservoir dari Purba Oil Company? Saya bilang seperti garis merah gitu, tapi ternyata pada kenyataannya seperti garis biru seperti ini, dan mereka bakal marah kan? Kenapa? Karena dengan garis merah artinya saya mempunyai jumlah minyak di bawah kurva garis biru sebelumnya, dan garis merah artinya luasnya lebih sedikit, artinya kumulatif minyak yang saya punya lebih sedikit. Artinya investor dari Cina cuma membangun infrastruktur atau platform untuk minyaknya ya nggak besar-besar amat, mungkin cukup sedemikian lah gitu ya. Ternyata hasil yang bisa dihasilkan lebih besar lagi, sehingga harusnya tadinya investor dari Cina mungkin bisa memberikan infrastruktur lebih besar sehingga bisa mengambil minyak lebih banyak, dan artinya
keuntungan lebih besar. Jadi terlihat bahwa proses pengambilan keputusan untuk investasi di awal atau di 10 tahun sebelum waktunya berjalan sangat kritikal bahwa saya membutuhkan kuantifikasi dari bagaimana kira-kira profil laju oleh minyak dalam 10 tahun ke depan, sehingga saya bisa mengambil keputusan bagaimana berapa besar saya harus memberikan investasi. Tapi sebelum ke situ saya kayak seperti saya bilang di awal, kita mungkin ngomong udah ranah filosofi aja saja ya, mau saya terlalu teknis. Jadi sebenarnya kita bisa ngambil ranah filosofi dalam logika. Jadi ada dua jenis logika yang paling sering dipakai di sains, namanya induksi dan deduksi. Oke? Induksi artinya seperti ini. Seperti kayak teman-teman tahu seperti kayak 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. 1 tambah 1 sama dengan 2 itu adalah induksi, oleh karena kita menggunakan aksiom, kita menggunakan prinsip, kita menggunakan sesuatu yang semua orang dengan logika bisa buktikan, bisa buktikan. Kemudian diperoleh hasil yang sama, semua orang akan menyetujui 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi jika seorang lain datang bertanya, tolong dong tunjukin kepada saya bukti 1 tambah 1 sama dengan 2. Bukti 1 tambah 1 sama dengan 2, maksudnya seperti kayak, ada nggak di dalam alam semesta ini yang bisa kalian temukan kalian pergi ke lokasi itu terus menyatakan bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2? Nggak ada gitu ya. Makanya kita masuk dalam ranah deduksi, bahwa deduksi adalah logika di mana kita mengambil fakta atau mengambil bukti atau mengambil evidence apa ya bahasa Inggris? Ya, itulah evidence ya. Kemudian mencoba mengambil kesimpulan gitu ya. Dan di sini dua logika ini cukup berbeda. Di mana satu deterministik, artinya kita mempunyai 1 tambah 1 sama dengan 2, dia sudah pasti 2 gitu ya. Tapi kalau deduksi artinya ketika kita mengambil katakan ada terjadi pembunuhan di sini gitu, kemudian kita harus melihat beberapa fakta dan mengambil kesimpulan siapa kira-kira pembunuhnya gitu. Makanya deduksi ini kadang-kadang disebut science of forensic, artinya bagaimana kita melihat sesuatu di belakang. Seperti mungkin bagaimana kita melihat bagaimana John F. Kennedy terbunuh gitu, atau bagaimana kita melihat beberapa profil sejarawan di belakang gitu. Jadi ada dua perbedaan, dan yang paling harus dimengerti adalah bahwa logika induksi mampu diulang, oke? Repeatable. 1 tambah 1 sama dengan 2 dan selama-lamanya akan tetap seperti itu, kecuali ada logika yang salah. Kemudian science of forensic tidak bisa diulang. Bagaimana kita mengulang pembunuhan John F. Kennedy? Tidak bisa diulang. Jadi kedua hal ini menjadi suatu dua perbedaan, di mana satu dan yang lain melengkapi. Nah, saya mengambil satu orang ini, teman saya dulu main gundu kali ya. Ini namanya Karl Popper, dia seorang filosofer di London School of Economics. Dia mencoba memberitahu bahwa kebenaran itu kalau dalam sains, kebenaran itu dalam sains itu bukan proposisi saja dan bukan juga verifikasi, tapi falsification. Saya nggak tahu bahasa Indonesia-nya apa, tapi falsification lebih ke dalam arti bahwa ketika kita punya sistem teori atau kemungkinan solusi, bagaimana kita menyalahkan solusi yang tidak mungkin, tidak berkorespondensi dengan observasi. Kita hilangkan sehingga kita punya range dari kemungkinan yang berkorespondensi dengan observasi. Seperti itu. Jadi kita melihat kondisi profil minyak Purba Oil Company ya, terus seperti ini. Ternyata kenyataan berbeda dengan simulasi model, dan saya bilang bagaimana saya melihat bagaimana saya menggunakan falsification tadi dari Karl Popper. Tapi ternyata tunggu dulu. Jika saya bilang bahwa kurva biru adalah kurva yang benar, kurva yang mengikuti observasi, apakah selalu seperti itu kondisinya? Ternyata jika saya menggunakan menggunakan profil yang berbeda, saya bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan observasi juga. Dan yang lain. Pertanyaannya mana yang benar, bukan? Nah, mungkin teman-teman bertanya bagaimana mungkin terjadi banyak profil ini. Akan saya jelaskan, tapi mungkin jika Anda masukkan
input kepada sistem komputer atau sistem model Anda, mungkin Anda memiliki hasil yang berbeda dan sesuai dengan observasi. Sehingga inilah yang kita sebut ketidakpastian, bahwa saya nggak pasti bahwa semuanya ikut ke observasi, tapi yang mana yang benar, itulah yang dibutuhkan dari investor dari Cina. Bagaimana saya tahu saya harus mengikuti profil yang mana. Kembali kepada yang tadi, oke, kita lihat reservoir saya itu kotak, oke. Kemudian saya partisi, kemudian saya mempunyai permeabilitas, properti permeabilitas setiap elemen, di mana setiap elemen ini mempengaruhi laju dari minyak saya. Dan ternyata jika ada kombinasi antara nilai antara permeabilitas di setiap elemen memberikan nilai laju aliran yang berbeda. Jadi ternyata kalau dulu teman-teman di perminyakan, mereka cuma menggunakan satu profil, oleh karena semua nilai permeabilitas di elemen tersebut memiliki nilai yang sama. Atau kita bilang homogen. Ternyata semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, kami menemukan bahwa permeabilitas setiap elemen tidak sama. Ada nilai korelasi dari antara satu elemen dengan elemen lain, sehingga Mas dibuka. wah, Nggak pejabat. ya, sehingga Yang sabtam ya. Kayaknya harus diulang. Tadi yang sabtam. Pejabatnya baru datang. Sahabat teras. Persilakan mengganti. Pelan ini. Enggak. enggak, saya takut juga. Sehingga ada banyak profil teman-teman. Jadi kita menemukan ternyata yang tadinya cuman satu profil seperti yang di sini, ternyata kita bisa punya banyak profil oleh karena saya mempunyai banyak kombinasi nilai permeabilitas di setiap elemen. Oke. Dan lucunya teman-teman bahwa sebenarnya konsep ini sebenarnya merembet di mana di segala ilmu disiplin atau di segala ilmu, di segala fenomena kehidupan manusia, bahwa tadinya kita cuma pengen bilang kayak, oh ternyata reservoir kita cuma satu nilai permeabilitas, oleh karena itu kita punya satu profil doang, oleh karena itu dengan satu profil tersebut kita bisa melakukan investasi dengan akurat. Ternyata ada yang ya itulah yang kita sebut satu hukum gitu ya. Kemudian kita berangkat yang namanya, karena permeabilitas di setiap elemen tadi berbeda, kita berangkat ke namanya variabilitas, generalitas dan universalitas dan variabilitas. Ada dua hal yang kira-kira menarik. Yang paling terkenal adalah ketika Newton menemukan hukum celestial object atau hukum Newton. Kemudian dia mencoba mengambil satu hukum yang menjelaskan bagaimana semua objek bergerak. Kemudian dia ya cukup berhasil karena tapi dia memiliki satu kelemahan, yaitu di mana Merkurius tidak bergerak seperti yang dia harapkan atau hukum harapkan. Terus 200-300 tahun kemudian datanglah Einstein mencoba menjelaskannya, dan dia menjelaskan yang namanya teori relativitas. Artinya setiap objek bergerak di space-time relatif terhadap objek di space-time yang lain gitu. Jadi dia menemukan satu universalitas dari Newton dan bergerak ke variabilitas dari teori relativitas. Ujungnya begitu juga di medical treatment sekarang. Kalau teman-teman tahu di Amerika mereka udah membuat Human Genome Project. Artinya kalau saya terkena kanker, teman-teman terkena kanker, kalau dulu orang-orang men-treat kanker seperti inilah prosedurnya, A, B, C, D untuk kanker paru-paru, A, B, C, D untuk kanker yang lain gitu ya. Tapi ketika Human Genome Project udah selesai, mereka mampu membuat sekuensial dari DNA teman-teman dan kemudian membuat profil dari teman-teman, sehingga kanker paru-paru yang saya terima berbeda dengan kanker paru teman-teman, sehingga mereka men-treat setiap individual begitu berbeda. Dan ada juga namanya Howard Moskowitz. Dia ini seorang yang dulu melakukan penelitian terhadap industri makanan gitu ya. Jadi mencoba kayak melihat kenapa sih setiap orang, kalau asal saya tanya, saya buat kuesioner pasta apa yang kalian mau, ternyata setiap orang memiliki kecenderungan yang berbeda-beda gitu. Dan dia sebagai contoh seperti ini, misalkan saya kasih kopi pada teman-teman, oke? Kopi apa yang kalian suka? Mungkin kopi hitam pakai gula gitu. Mungkin gitu ya. Tapi ternyata ada yang suka cappuccino, ada yang kopi latte, ada yang ternyata suka macchiato, ada yang espresso latte. Jadi banyak sekali kan. Dan dia Howard Moskowitz benar-benar berjasa dia untuk menemukan klaster-klaster kopi bagi konsumen, sehingga dengan demikian dia bisa men-treat klaster tersebut sesuai dengan keinginan mereka. Ada juga, ini paling terkenal lah, maksudnya aristokrasi kan dulu semuanya orang ningrat, kerajaan segala macam ya. Sekarang oleh karena semua orang bisa jadi raja, muncul namanya demokrasi, di mana setiap orang berhak menjadi raja dan berhak menjadi
kepala di dalam keluarganya. Jadi aristokrasi, demokrasi. Dan paling menarik adalah Bhinneka Tunggal Ika sendiri. Jadi sebenarnya, iya, dulu juga sebenarnya di filosofi orang-orang itu semua pengen mencari bagaimana sih kita mencoba menghubungkan antara generalitas dengan variabilitas. Bagaimana mencoba satu hal dan satu hal yang mengatasi semua dan semua hal yang direlatifkan gitu. Jadi One for all for one gitu maksudnya. mungkin kira-kira begitu Pak. Ini Bhinneka Tunggal Ika, beragam-beragam namun satu jua. Dan In Paritate Concordia sendiri adalah slogan dari EU. Ya, paritate, variabil, concordia, seragam. Jadi dari antara keberagaman ada satu harmonisan. Concordia itu kebersamaan. Oke. Harmonia progresio. Beda banget. Kayaknya Itu beda banget. Kalau Apple Bersenum sendiri dari Amerika, bagaimana dari seberagam muncul satuan. Dan lucunya university juga berasal dari kata ini tersebut. Jadi unity in diversity, dari situ muncul kata university. Jadi dari keberagaman muncul, dari satuan ada keberagaman gitu. Lucu sekali. Jadi tapi ya maksudnya fenomena ini saya lihat begitu merembet di segala. Kita maafkan. Ya, kamu yang bersenang dulu. Oke, kita kan tahu ya. Jadi tadi dari universitas menjadi variabilitas ya. Oleh karena itu kita harus berbicara dengan hal yang berbeda gitu. Kalau tadi universalitas artinya kita membicara satu hukum, semua orang ngerti, semua orang melakukan hal yang sama. Tapi ketika kita melakukan ketika kita masuk dalam dunia variabilitas, kita mempunyai bahasa yang berbeda. Ini gambar sebenarnya cuman kayak permainan gitu ya. Jadi kayak piramid, tapi di ujungnya ada satu input bola ya. Kemudian di paling atas itu ada semacam halangan. Sehingga ketika bola dimasukkan, bola itu sebenarnya random mau pilih acak koridor yang mana gitu ya. Dan ketika eksperimen ini terus dilakukan, ternyata dia membentuk suatu pola seperti ini. Ya ini dari tahun 1600 orang-orang udah nemuin namanya Gaussian function. Ya apa itu Gaussian function nggak perlu ngerti, cuman intinya seperti ini. Seperti ketika saya bilang ada variabilitas, artinya kita punya satu nilai yang kita ekspektasi dan kenyataannya ada variasi dari antara ekspektasi tersebut. Ekspektasi artinya sebenarnya orang yang pengen bilang dia di tengah dari distribusi ini gitu ya. Nilai di tengah. Jadi misalkan tadi saya bilang kopi yang saya ekspektasi adalah kopi hitam, tapi ternyata ada macchiato, maka teman-teman mungkin agak kesini kali ya. Atau ada kopi make latte espresso, mungkin ke arah kesana gitu. Jadi ekspektasi ada perbedaan persepsi dari ekspektasi tersebut, dan perbedaan tersebut yang kita sebut variasi atau berapa jauh variasi tersebut dari ekspektasi yang kita harapkan. Ekspektasi ini kalau di teman-teman mungkin lebih ngertinya rata-rata sih sebenarnya. Saya cuma pengen bilang dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Sebenarnya bahasa Inggris digunakan ekspektasi. Kemudian variasi sendiri bahasa lain dari standar deviasi. Ya agak kompleks karena standar deviasi memiliki unit yang sama dengan ekspektasi. Variasi lebih intuitif karena ketika saya bilang variasi artinya berbeda gitu kan. Sementara variasi sendiri mempunyai unit yang kuadrat, jadi yang nggak usah peduli sih. Kita akan menggunakan bahasa tidak pasti ini dalam saya akan menggunakan bahasa tidak pasti ini dalam presentasi saya dan tesis saya sebenarnya. Oke, berbicara dengan ketidakpastian, apa sih sumber ketidakpastian? Ya sebenarnya saya mengkategorikan dalam dua hal. Satu contoh random. Jadi saya ambil koin, kemudian saya flip gitu ya berkali-kali. Teman-teman tahu kan pasti setiap kali saya flip ternyata setiap kali saya flip Buka saja. Buka sedikit saja supaya tidak terganggu lagi nanti. Ya. Hasilnya bakal berbeda ya. Jadi mungkin di depannya 5, di belakangnya ada gambar kepala. Jadi saya lakukan proses ini berulang-ulang. Saya tahu hasilnya bakal random, entah kepala atau kepala ekor gitu terus. Saya tidak tahu urutannya. Itu adalah proses random, kita nggak tahu. Ya mungkin bisa dijelaskan kayak seperti kasus ini. Jadi kayak di sebelah kiri dia bilang kayak kita punya random number generator, terus di tengah dia bilang 9999 gitu. Terus di paling kanan dia bilang are you sure katanya this is random number generator.
Ya itulah mengenai itulah random, kau nggak tahu gitu. Jadi meskipun dia kayak tadi saya bilang ternyata kepala muncul kayak 10 kali ya, kita tidak tahu apakah itu random atau tidak, tapi ya saya sudah melakukannya secara random ya. Kalau hasilnya emang kepala dalam 10 sequence ya berarti itu random gitu. Agak unik emang. Setiap kali kita bilang random, kita mencoba mengkuantifikasinya, kata random tersebut kita tidak tahu gitu. Jadi kita mencoba mengkuantifikasinya dengan keterbatasan yang kita punya. Dan hal yang lain yang menjadi sumber ketidakpastian dalam kategori saya adalah keterbatasan atau pengertian atau ilmu. Dalam artinya seperti ini, kalau teman-teman berkata apa sih isi dari inti bumi, ada yang tahu sebenarnya apa? Pasti kalian tercuci otaknya dengan gambar di buku ya. Gambarnya ada kayak cairan gitu. Sebenarnya nggak ada yang tahu sebenarnya, cuma itu kayak deduksi dari mereka, dari deduksi dari teman orang seismik yang mengatakan oh kira-kira cairan gitu. Tapi sebenarnya persisnya nggak ada yang tahu, karena ketika kita observasi ke dalam kita mati duluan gitu ya. Dan biayanya begitu mahal. Jadi ada dua hal yang saya kategorikan sebagai sumber ketidakpastian. Ada satu proses random, dan yang kedua keterbatasan pengertian atau ilmu kita. Ya, oke, saya tadi pergi ke investor Cina, terus saya bilang Pak Jokowi, saya punya model reservoir saya seperti ini kotak gitu. Kemudian saya partisi. Kemudian saya punya satu sumur sederhana itu aja Pak. Tolong Bapak kira-kira promosikan dan perusahaan saya ke investor yang lain. Kemudian oke, dia bilang tapi saya harus bisa mengkuantifikasi ketidakpastian saya sehingga saya bisa maju ke investor lain dan mengatakan kira-kira seperti ini gitu, kira-kira. Oke, jadi saya bilang Pak Jokowi, permeabilitas kira-kira saya ngambil yang sederhana aja Pak. Saya ngambil satu grid, terus saya bilang permeabilitas di sana kira-kira saya fokus pada permeabilitas itu, dan kira-kira saya juga mengukur tekanan di sumur saya. Kemudian tekanan saya ukur ya, tekanan ya. Maksudnya ini cuma sebagai contoh ya teman-teman. Kita perlu mengkuantifikasi bagaimana laju dari minyak dari tekanan juga. Kemudian saya lihat bahwa sebenarnya Pak, distribusi atau bukan distribusi, katakan bahasa ketidakpastian yang saya gunakan untuk permeabilitas adalah seperti distribusi seperti itu Pak. Kemudian untuk tekanan sendiri seperti itu. Jadi oke, sekali lagi bahasa ketidakpastian ada ekspektasi adalah nilai yang tengah dari distribusi tersebut, dan variasi adalah berapa lebar bentuk bel tersebut. Kemudian saya mencoba mengatakan bagaimana kira-kira menggunakan mengkuantifikasi ketidakpastian tersebut. Ini namanya Thomas Bayes. Dia entah kenapa menemukan aturan ini, nggak tahu saya sejarahnya, tapi mungkin dia iseng. Terus dia mencoba membuat mengkuantifikasi bagaimana sesuatu yang tidak pasti saya kuantifikasi, saya pastikan, saya kuantifikasi. Oke, saya ambil tadi antara permeabilitas dan tekanan, oke? H itu hipotesis, D itu data. Hipotesis artinya saya pengen tahu di bawah sana kira-kira permeabilitas itu distribusinya bagaimana, atau kira-kira jika saya hubungkan atau saya kondisikan dengan data, kira-kira berapa sih permeabilitasnya? Jadi lihat ya, maksudnya saya harus mengkondisikan dari hipotesis dengan data untuk melihat kira-kira bagaimana. Maksudnya seperti ini. Kalau saya punya aliran minyak 100 kubik meter per detik, mungkin nggak permeabilitasnya kecil gitu. Oke, mungkin teman-teman nggak punya sense-nya, tapi kalau di perminyakan kalau 100 meter kubik per detik, artinya itu saya punya reservoir yang permeabilitasnya cukup tinggi gitu. Artinya nggak mungkin Anda punya begitu kecilnya, dari mana datangnya minyak tersebut dan begitu kencang. Jadi mungkin saja aliran minyak tersebut mengalir cepat oleh karena permeabilitasnya lebih besar, gitu deh, kira-kira bahasa kuantitatifnya. Kemudian Bayes mencoba mengkuantifikasi hal tersebut dengan membuat diagram seperti itu. Sebenarnya diagram tersebut itu sebenarnya hasil di dalam bulatan tersebut. Sebenarnya nilai dari distribusi yang ada di bawah. Jadi sebenarnya sama. Saya cuma kayak pengen memberikan gambaran yang lebih jelas gitu ya. Terus si Bayes bertanya, oke, gimana sih kalau saya pengen tahu peluang dari hipotesis atau peluang dari permeabilitas jika diberikan data, gampangnya seperti ini aja. Ambil siram tersebut dan dibagi terhadap total area dari data. Oke. Sebentar, saya mau bilang sebenarnya asiran ini sebenarnya pengen menyatakan bahwa ada kemungkinan bahwa distribusi dari
hipotesis atau permeabilitas tersebut bersinggungan terhadap data. Oke, bersinggungan artinya kejadian tersebut terkait gitu. Kayak Probabilitas H karena T. ya, terkait atau mempengaruhi satu sama lain, oke? Mungkin agak kalau dia nggak mengerti harus tanya aja ya. Misalnya ini apaan sih? Dan ternyata si bias kayak memberikan label. Jadi teman-teman yang hijau tadi yang data diberikan hipotesis itu namanya nama kerennya likelihood. Atau kayak seberapa mungkin sih kalau saya punya permeabilitas dan rate tadi, seberapa mungkin sih rate tersebut jika saya berikan data hipotesis, Kemudian yang biru tersebut saya memberikan warna yang sama, tersebut prior, oke? Prior itu kayak bapakan atau saya punya distribusi, oke? Prior tersebut adalah yang saya percaya bahwa permeabilitas tadi seperti ini kira-kira di awalnya, oke? Kira-kira di awalnya, yang bisa saya imajinasikan, yang bisa saya pikirkan kira-kira seperti ini gitu. Jadi teman-teman bisa melihat dari tadi saya berbicara bahwa sebenarnya keputusan ini benar-benar subjektif. Kalau orang memakai framework aturan bias, semuanya subjektif karena tergantung bagaimana orang menentukan bagaimana yang biru itu berbentuknya gitu ya. Oh ya, di kanan itu, di kiri itu, kiri itu semuanya distribusi ya, teman-teman. Mungkin bentuknya dia mungkin agak kayak lupa gitu, tapi semua itu adalah distribusi. Di tengahnya ekspektasi dan di kanannya adalah variasi. Oke, jadi biru Itu yang prior, hijau ya. PhD atau PT? Yang hijau Terbalik ya? Iya, terbalik. PDH itu. PDH, ya, PD gitu mah. Harusnya PDH. Harusnya yang benar ini ya, teman-teman. Sorry, itu salah. Iya. Oke, yang hijau likelihood atau kayak sebenarnya likelihood Semuanya nanti mungkin. akan saya jelaskan, tapi kayak seberapa mungkin dua prior saya akan berubah atau seberapa mungkin bapak saya akan berubah. Berubah jadi apa? Nah, posterior itu adalah anakan. Jadi saya mempunyai bapak, saya mempunyai kayak kondisi atau bagaimana atau kayak kemungkinan bagaimana bapak ini akan berubah dan dia jadi anak di merah gitu. Oke, gampang itu. Kalau yang kitab itu ya nggak usah dulu deh karena agak terlalu rumit menjelaskannya. Jadi kalau tertarik mungkin di luar diskusi, di luar presentasi. Jadi saya mempunyai nilai probabilitas seperti tadi. Ini reservoir saya mau jual ke investor bersama Pak Jokowi. Terus saya bilang ada kemungkinan gitu seperti ini ya. Terus Pak Jokowi bilang, oke deh kamu bisa menjelaskan dengan aturan bias atau dengan framework bias. Oke, saya bisa mengerti. Kamu punya dua distribusi. Tapi sekarang pertanyaannya, gimana kamu bisa membuat banyak model? Bisa kamu percepat karena itu sudah hampir Oh iya. 45 menit. Oke, siap. Memperoleh model. Dan dia menemukan kayak Monte Carlo, oke? Ini namanya sistem Monte Carlo. Jadi biar segampangnya saya memanggil teman saya main gundu dulu, Michael van Gerwen. Jadi dia bermain gundu karena dia pemain dart dan dia ternyata juara dunia di main dart. Tahu dart ya? Yang lempar anak-anak kecil ke sasaran tembak. Terus terus dia ternyata juara dunia dan ternyata sang pelatih dia bertanya kepada Michael van Gerwen kayak, oke deh, lu jago ya. Tapi sekarang gimana caranya dengan kemampuan dartmu itu kamu bisa menghitung berapa nilai pi, oke. Dia berpikir, dia pergi ke gunung, mungkin nggak ada gunung di Belanda, mungkin dia pergi ke Jerman. Terus dia menggambar, oke, gimana kalau saya gambar kotak dan saya gambar lingkaran, lingkaran. Kemudian saya bilang bahwa lingkaran tersebut punya diameter yang sama dengan sisi dari kotak tersebut, XX, oke. Kemudian dia melakukan eksperimen, dia melakukan dart 1, 2, 3, oke, saya tembak lagi. Dan dia melakukan terus-menerus, kemudian dan pada saat yang terakhir dia berpikir, oke, gimana saya bisa mendekati pi dengan apa yang telah saya lakukan? Kemudian dia berpikir, kan gampang, kan luas area dari lingkaran adalah 1/4 pi x square kan? Terus kalau square sendiri adalah x kuadrat, gampang banget sih. Ya udah deh, kalau gitu saya ambil rasio bahwa banyaknya jumlah dart yang saya tembakkan ke circle atau lingkaran dibagi ns dengan algebra di rumus di kiri sana, saya mendapatkan perbandingan pi per 4 dan dia bisa dapat pi sebenarnya dengan metode ini. Dan dia pulang dengan kepada gurunya dan mengatakan, oh saya dapat pi dengan cara seperti ini. Dan sebenarnya bisa dilakukan. Maksudnya ini benar-benar sederhana Monte Carlo. Oleh karena sebenarnya teman-teman kayak berpikir kalau saya mengambil data dan melakukannya dengan hal sama, tapi pertanyaannya harus bagaimana pola pelemparan di awal gitu ya. Maksudnya saya melempar data tapi bagaimana
bagaimana distribusi pelemparan tersebut di awal. Nah, Monte Carlo sebenarnya sederhana saja. Sebenarnya kayak mengambil distribusi, kemudian mengambil nilai acak dari 0 dan 1, dan kemudian dia mendapatkan satu nilai distribusi di bawah, dan dia masukkan ke dalam sistem, dan dari sistem tersebut akan menghasilkan satu nilai seperti di garis biru tersebut. Dan jika pola ini terus diulang berkali-kali seperti apa yang Michael van Gerwen lakukan, dia akan mendapatkan pola distribusi yang baru gitu. Jadi bagaimana sebenarnya Monte Carlo ini dilakukan juga karena pada dahulu orang-orang kayak melihat sistem kompleks yang begitu tidak dimengerti, mencoba bagaimana kita menjelaskannya, dan orang-orang melihat oke deh, kita masukkan nilai acak dari awal dan masukkan ke sistem, dan bagaimana sistem output dari sistem itu akan membentuk satu pola distribusi yang baru. Dan jika kita melakukan hal ini berulang-ulang, karena pada saat itu komputer sudah muabah di mana-mana, mereka bisa mendapatkan pola distribusi baru tanpa harus menyelesaikan solusi dari kompleksitas model yang mereka punya, sistem yang mereka punya. Sederhana itu saja. Dan dari saya sendiri, saya juga melakukan hal yang sama. Jika tadi mengingat distribusi bapakan atau prior dari aturan bias, saya membentuk aturan prior atau distribusi bapakan saya dengan satu distribusi yang subjektif, dan kemudian saya akan mendapatkan kemungkinan reservoir minyak saya. Dan dari kemungkinan reservoir minyak saya akan mendapatkan namanya ensemble model. Jadi ensemble, dan dari situ saya akan mempunyai banyak profil minyak seperti yang saya sebutkan di awal. Saya akan lihatkan seperti ini saya lewatkan. Seperti ini. Kira-kira saya punya banyak kemungkinan dari model yang saya punya tadi ya. Saya punya banyak kemungkinan, saya punya banyak profil. Kemudian saya saya pergi ke lapangan, saya ambil observasi, dan saya lihat ternyata profil yang benar seperti ini. Dan saya mencoba melihat beberapa kemungkinan. Sorry agak cepat ya. Kemudian saya dapat likelihood-nya, atau kira-kira bapak kan bisa berubah seperti bagaimana, dan saya masukkan ke aturan bias. Kemudian saya menggunakan prior yang tadi atau bapakan yang tadi, saya memperoleh anakan yang baru. Oke. Slide berikutnya akan saya berikan informasi. Ini data pertama. Coba fokus kepada kurva yang merah. Kita tertarik bagaimana kurva merah tersebut berubah. Dan data yang terakhir, ternyata kalau dari teman-teman lihat bahwa kurva bapakan tersebut atau posterior semakin lama semakin mengecil variasinya. Sebenarnya yang saya kerjakan atau semua orang yang kerjakan dalam mengkuantifikasi ketidakpastian adalah bagaimana memperkecil variasi tersebut, sehingga kita datang ke investor dan kita bilang variasinya seperti ini dan kemungkinannya paling buruk dan paling baik adalah seperti ini. Tapi ekspektasi kita adalah di tengah-tengah. Jadi sebenarnya sederhana itu aja. Mungkin terlalu cepat teman-teman. Dan ini yang kita sebut recursive Bayesian, dan kalau di bidang saya bilang particle filter. Artinya saya menggunakan likelihood atau garis hijau tersebut sebagai bobot untuk mengubah garis biru menjadi garis merah. Ini saya lewatkan saja, dan ya sebenarnya saya menggunakan yang namanya Bayesian network. Jadi kayak cuma menjual aja sih Bayesian network untuk bagaimana menghitung likelihood atau bagaimana saya mengubah dari bapak ke anak tadi. Ya, saya sih teman-teman. Dan ini saya quote dari Einstein, jadi dia bilang sampai bagaimana ya hukum matematika refer to reality, there are certain and as far as certain and refer to reality. So jadi teman-teman punya yang mungkin terjadi di hidup ini. Terima kasih. Terima kasih Richard. Ada yang beberapa hal yang sungguh sangat menarik yang terutama soal Popper, karena saya juga Popper adalah salah satu hero saya. Saya pernah membaca salah satu karyanya dan dia bercerita gampang saja sebenarnya. Truth atau kebenaran itu gampangnya begini. Kalau Anda mengatakan bahwa semua angsa di Delft itu putih, dan Anda yakin karena Anda setiap hari melihat angsa di kanal itu selalu putih, lalu tiba-tiba ditemukan dan foto di Facebook PPI Delft mengatakan, ini foto angsa kok hitam.
teori tadi yang mengatakan bahwa seluruh angsa di Delft itu putih gagal. Kita harus mencari kebenaran baru. Nah, salah satu aspek yang dicari itu adalah mengenerate pengetahuan baru. Nah, yang menarik, Bayes itu, Thomas Bayes itu waktu duduk di suatu kafe begitu katakanlah di London, dia mempunyai pemikiran bahwa sebenarnya pengetahuan itu bisa saya create kalau saya punya apa yang disebut dengan a priori pengetahuan. Saya memperkirakan terlebih dahulu, kira-kira pasti akan begitu. Kira-kira suatu ketika pasti akan ada angsa yang warnanya tidak putih. Seberapa besar pengetahuan, seberapa besar peluang terjadinya angsa yang tidak putih. Nah, ini yang dicoba dicari oleh. Saya melihat Richard begitu antusias menjelaskan bahwa sebenarnya kalau saya mencoba mengecilkan variasi bahwa angsanya pasti suatu ketika ada, atau Anda yakin bahwa suatu ketika akan ada angsa yang tidak putih, maka variasi ini menjadi. Nah, inilah pengetahuan baru. Sungguh menarik, Richard. Terima kasih banyak. Saya ingin menyampaikan kepada Anda aplaus untuk Richard sekali lagi. Saya membuka pertanyaan kepada Anda kalau Anda ingin bertanya lebih dalam. Siapa itu Thomas Bayes? Mengapa Einstein berhubungan dengan Thomas Bayes? Saya kira ini sesuatu yang menarik karena dia mengangkat aspek-aspek filosofis dari probability. Kalau Anda mau terjun lebih dalam dari aspek filosofis probability, sungguh sangat menarik. Anda tidak perlu repot mencari pacar. Karena bisa dipahami bagaimana proses-prosesnya. Silakan. Bagi yang sudah berkeluarga, jangan cari pacar baru. Tadi yang, sorry mau nanya ini. Tadi yang particle filter buat mengkalkulasi posterior ya, dari apa sih? Prior. Ya. Mungkin nggak kalau priornya itu katakanlah 0,8 probabilitasnya setelah ada data-data baru, posteriornya lebih tinggi gitu. Lebih tinggi? Iya, mungkin nggak? Jadi 0,9 mungkin. Jadi Jumlahnya satu. iya, cuma satu bahasanya. Makanya biasanya agak berbeda nih. Ya, Tadi kan seperti saya bilang, kalau bahasa tidak pasti itu ekspektasi dan variasi gitu ya. Oke, jadi kalau kamu tadi bilang 0,8 ke 0,9, nah itu saya masih bingung apakah itu ekspektasi atau variasi atau. Itu probabilitas. Oke, probabilitas, tapi itu masih satu nilai. Artinya saya bilang. Iya, satu nilai. Iya, itu masih Katakanlah ekspektasi. probabilitas kalau 10 tahun lagi akan mati, akan habis itu Ya. 0,8. Ya. Tapi setelah di run particle filter, Ya. mungkin nggak posteriornya jadi malah makin tinggi gitu, jadi 0,9 kemungkinannya. Makin tinggi. Berarti Kau- makin pasti. Iya, makin pasti. makin pasti. Mungkin nggak setelah. Oh, gitu Mas. Jadi tambah Oke, kuncing. oke. Mungkin. Tapi Artinya- kalau bahasa yang saya bilang adalah seperti grafik ini, grafik yang merah, perhatikan buat grafik merah. Semakin lama dia kan semakin asymptotic ke nilai yang satu gitu. Ya, tapi apakah dia asymptotic ke priornya? Maksimumnya tuh apakah akan asymptotic ke prior? Oh enggak selalu. Maksudnya yang ini kan Nah, Ya, nggak Jadi- selalu. bisa lebih tinggi ya daripada. Bisa lebih tinggi. ya, Itu semua, sorry ini cuma ilustrasi, ini nggak sebenarnya kalkulasi. Tapi dari pengalaman saya itu nggak mesti seperti itu, nggak mesti seperti itu. Kalau lebih tinggi berarti variasinya mengecil. Makin kecil, jadi semakin ramping kan, artinya saya semakin Dari- pasti itu dekat ekspektasi. Dari ekspektasi yang tadinya variasinya cukup Iya. lebar, ternyata setelah dikalkulasi Iya. kecil. Jadi saya pergi ke investor, saya bilang, wah ini yakin banget. makanya gambarnya begini. Kopi. Ya. Makin Ah. begini kan. Ya. Pasin Jadi aja, ini Pak. variasinya makin mengecil. Ya. Nah, seperti itu. Pasin aja Iya. sampai. Tapi jarang seperti itu karena di kenyataan ya variabel, sebenarnya variabel banyak, bukan cuma permeabilitas seperti yang saya sebutkan. Iya. Dan ketika variabel semakin banyak, ada orang bilang namanya curse of dimensionality, jadi semakin banyak dimensinya semakin nggak ngerti lagi di mana Yang mana? ekspektasinya gitu. Ya itu nantilah Pak jelasin. Itu yang saya mau tanyakan tadi. Iya. Yang Bayesian network itu kan berarti memanfaatkan banyak sekali variabel dan ketidakpastian variabel atau Iya. parameter lah. Nah, Terus
maksudnya network itu apa semuanya diperhitungkan Ya. sekaligus, bukannya itu bikin malah modelnya jadi chaos itu. Ya, jadi tadi kan course of dimensionality kan, artinya semakin banyak variable semakin sulit untuk mencari ekspektasi. Artinya kayak kita mencari jarum di tumpukan jerami gitu ya, semakin kompleks, semakin nggak ngerti. Nah, Belum lagi kalau tumpukan jeraminya ada 7 gitu. Jarumnya cuma 1. Itu lebih Nah, ya, dimensionality. konotasi loh, Pak. analoginya kalau kita mencari jarum di antara jerami, kita perhitungkan warna jeraminya, kan nggak ada hubungannya gitu loh. Iya, oke. Kalau banyak. Jadi yang manusia untuk mendekati hal tersebut supaya menghilangkan kutukan dimensi tadi itu menggunakan namanya graphical theory. Jadi ini sebenarnya grafik. Jadi setiap satu variabel menggunakan grafik atau apa namanya? Panah tersebut kayak pada dasarnya adalah alasan dibuat graphical theory ini untuk memberikan keekonomisan mendekati dimensi, tutukan dimensi tadi. Jadi ketika saya membentuk seperti ini, saya mempunyai hubungan tersebut dijelaskan oleh garis, Pak ya. Dan nanti pada akhirnya dari hubungan tersebut saya akan mengeluarkan satu, ini mungkin teman-teman sorry ya, matriks korelasi. Jadi matriks korelasi itu nanti saya sampling membuat satu distribusi single. Iya, jadi seperti itu. Yang dihubungkan, yang korelasinya. Iya. mendekati threshold. Jadi memang ini agak apa revolusioner karena dia banyak variabel tapi dengan cuma grafik dia bisa membuat distribusinya cuma satu distribusi. Satu distribusi. Iya. Tapi itu keluarnya bukan model matematik sendiri ya? Distribusi, Pak. Distribusi. Ya, sebenarnya yang saya lakukan di sini sebenarnya adalah membentuk garis biru itu atau likelihood. Jadi saya sebenarnya mencoba membuat bagaimana likelihood tersebut terjadi dan Distribusi dari satu parameter, ya probabilitas ya satu variabel, sorry Pak. satu variabel. Ya, Tapi hanya satu yang Iya, betul Bang. permeabilitas saja. karena susah sekali Pak. Ya. Kalau Saya Setiap variabel butuh bias. iya, Iya. poin butuh sendiri maksud saya tadi seperti Iya, itu. jadi- Karena sepanjang yang saya tahu, karena saya juga mencoba membuat beton porus, permeability hanya satu variabel. Iya. Kita ada satu variabel lain, misalnya Iya. tortuosity. Iya, tortuosity. Anda tahu bahwa kalau kecil, lubangnya kecil, permeability-nya kecil. Tetapi kalau lubangnya besar tapi dia berkelok-kelok nggak karu-karuan, makin susah lagi kan. Jadi antara ini poin dan poin tortuosity dan Iya. belum lagi macam-macam. Oke ya. Tapi saya kira sudah sangat baik kalau misalkan dari satu variabel Anda bisa mencoba mendapatkan mendekati ke variabilitas yang jauh lebih kecil antara prior dan posterior. Adakah pertanyaan satu lagi? Oke, Richard, terima kasih banyak atas pembicara kedua adalah hero saya. Beliau datang ke Delft dulu dengan gagah berani. Tidak ada tempat, jadi menginap di tempat saya akhirnya. Maka kami berkawan sangat akrab karena beliau juga akhirnya berada dalam satu atap sections of material and environment. Saya juga berada di situ meskipun chairnya berbeda. Saya berada di experimental micromechanics, beliau berada di durability and concrete modeling, which is sesuatu yang sangat lebih kompleks. Judulnya akan beliau jelaskan, tetapi kalau Anda melihat ada dua kata kunci di situ, cement based microstructure dan electric current. Intinya ini beton tapi dialiri listrik gitu. Ketika saya belajar pertama kali hal itu dari beliau, saya tidak berekspektasi banyak. Saya sama sekali tidak tahu apa pengaruhnya begitu. Ternyata sangat berpengaruh. Dan menariknya bahwa beberapa ini pengetahuan yang kami generate berdua ketika berdiskusi, ada kemungkinan bahwa kalau aliran listrik itu mengalir,
di beton. Mikrostruktur beton. Beton itu sebenarnya sangat kompleks ya, kompleks sekali. Tapi beton itu material yang kompleks tetapi tidak pernah dihitung sebagai material teknologi tinggi karena bentuknya ya seperti itu, warnanya ya grey ya agak begitulah ya. Dan semua orang gampang lah ya beli pasir 1 karung ditambah semen setengah karung ditambah batu kerikil 1,5 karung ditambah air campur selesai jadilah beton. Tidak ada yang sulapan, tidak ada yang magic di situ. Tetapi ternyata beton di dalamnya sungguh sangat kompleks. Beliau akan menjelaskan sedikit kompleksitas beton. Saya tidak akan memanjang lebar, tetapi yang menarik, mari kita lihat 2 aspek. Electrical current mengalir di dalam beton. Pak Agus akan menjelaskan betapa kompleksnya. Silakan, Mas Agus. Oke, terima kasih Pak Senan atas kesempatan yang diberikan. Judul yang ingin saya sampaikan ya sebetulnya ya seperti itulah, tapi intinya ya, bahasa Indonesianya itu pengaruh aliran listrik pada beton, atau seperti Pak Yati bilang sederhananya nyetrum beton. Gitu lah, sederhananya begitu ya. Ya sebelum muncul pertanyaan yang mungkin a priori, kenapa beton disetrum ya? Apa nggak kurang kerjaan? Pertanyaan yang menohok, tapi ya, karena saya sendiri pun sebetulnya belum bisa menjawab pertanyaan itu. Nanti kita lihat sama-sama ya. Jadi kendalanya apa, masalahnya apa, terus kira-kira manfaat apa yang bisa kita ambil ya dari nyetrum beton itu. Ya, jadi mungkin ya ini sedikit ringan lah dibandingkan dengan topiknya Mas Richard tadi yang nggak tahu pokoknya saya berusaha Jangan berkecil hati, Richard. Topikmu sangat advance. Ya, saya berusaha menyampaikan dari hal-hal yang paling mendasar ya, sehingga kita bisa ya sedikit paling tidak mengikuti atau memahami ya, terutama yang bukan backgroundnya sipil. Nah, saya sendiri sebetulnya bukan dari sipil ya, jadi. Tapi mohon maaf, dia juga tidak dari sipil, dia dari militer. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang mungkin ada apa mispersepsi atau salah konsep ya, bisa juga diluruskan langsung gitu. Gak ada salahnya. Jadi kita sama-sama belajar. Nah, paling tidak ada 2 kata kunci ya, yang seperti yang dikatakan Pak Seno tadi untuk memahami penelitian ini. Jadi listrik dan beton atau konkret ya. Nah, saya sedikit menjelaskan ya apa itu konkret dan listrik. Tapi saya kira semuanya sudah tahu ya apa itu beton. Tapi secara teknik sipil, mari kita lihat sama-sama ya bahwa beton itu sebetulnya campuran antara air ya, semen, kemudian pasir dan ada ini agregat yang lebih kasar ya, atau ini gravel atau post agregat ya. Nah, kemudian ada satu lagi istilah ya yang mungkin ini yang belum tahu ya. Kalau cuma air, semen dan sand atau pasir itu disebut mortar ya. Jadi ya istilahnya levelnya di bawah konkret gitu, di bawah beton ya. Nah, kemudian orang tidak puas hanya dengan mencampur ya semua komponen itu, mencampur air, semen, pasir dan lain-lain. Tapi orang berusaha mencari kualitas beton yang ya yang lebih bagus lah, yang misalkan kekuatannya tinggi, kemudian umurnya ya lebih lama dan seterusnya ya. Maka muncullah itu yang dikenal dengan water cement ratio. Jadi berapa banyak air, kemudian ada semennya, rasionya berapa ya, dan seterusnya. Kemudian ada semen, tipe semen, mungkin untuk yang orang sipil atau yang kenal, anggaplah ini review. Nah, saya hanya ingin mengatakan ketika kita bersentuhan dengan misalkan orang-orang di level bawah ya, katakanlah ya dalam tanda kutip ya, tukang-tukang di kampung, mungkin mereka tidak sampai berbicara pada water cement ratio. Ya, mereka hanya campur saja ini. Apa kalau mereka ngecor ya, membuat beton, mereka campur air, semen, pasir dan lain-lain ya. Dan kalau pernah saya lihat ya, jadi mereka campur-campur. Kalau airnya kurang, tambah saja ini. Nah, itu ternyata itu setelah saya pelajari ya, itu kurang ya bisa menghasilkan kualitas beton yang bagus. Ya, karena sudah banyak penelitian ya bahwa korelasi antara water cement ratio, jadi banyaknya air dengan semen, kemudian agregat dan lain-lain ya, itu berkorelasi pada kualitas strength ya. Salah satu kualitas diindikasikan dengan strength. Misalkan semakin tinggi
water cement ratio maksimal 1 ya. Jadi kalau airnya sama semennya sama, misalkan 1 kilogram, semen airnya 1 kilogram itu ya pasti kekuatannya rendah ya. Ya, kemudian jadi dari hasil yang ilmiah didapatkan semakin tinggi water cement ratio itu biasanya kecenderungannya semakin rendah ya compressive strength-nya. Ya, tentu kebalikannya ya, semakin kecil rasio water cement ratio semakin tinggi juga compressive strength-nya. Tapi kecilnya pun ada batasannya. Kalau kecilnya maksudnya kalau airnya sedikit itu maksudnya dibanding dengan semen. Kalau terlalu sedikit airnya pun ternyata ya tidak bisa kompak juga, jadi menghasilkan strength yang kurang bagus juga. Nah itu jadi berapa kecilnya ya itu bisa dilihat di literatur ya, jadi batasannya ada yang misalkan 0,35, 0,5 dan seterusnya. Intinya seperti itu. Jadi korelasinya sangat erat antara komposisi air, rasio air dengan semen dan seterusnya ya. Nah kemudian orang ternyata tidak cukup puas ya dengan komposisi yang misalkan kita sudah dapatkan performansi yang cukup tinggi. Kemudian ada penelitian lain yang berusaha menambahkan ini admixture ya, misalkan ada silica, fly ash dan lain-lain, tujuannya untuk semakin membuat betonnya semakin tinggi lagi ini strength-nya, umurnya semakin lama dan seterusnya ya. Ada juga terkadang ada fine aggregate ya. Fine aggregate itu biasanya tujuannya untuk mengisi pori-pori yang belum bisa tercover oleh sand dan lain-lain ya. Jadi biasanya kekuatan beton itu semakin kecil pori-porinya, semakin tinggi strength-nya ya. Nah makanya ada muncul fine aggregate ya, untuk mengcover pori-pori yang belum bisa tercover oleh sand dan lain-lain itu. Itu salah satunya. Kemudian ya yang lain-lain masih banyak ya. Jadi inovasi yang lainnya untuk menghasilkan beton yang berkualitas tinggi banyak sekali. Ya saya tidak bisa sebutkan, masih banyak lah. Nah kemudian untuk konstruksi yang besar ya, biasanya dibutuhkan reinforcement biasa atau tulangan ya. Saya belum terlalu kenal istilah-istilah sipil, jadi saya kenal bahasa Inggrisnya dulu. Jadi ya saya takut salah kalau saya transfer ke bahasa Indonesia. Intinya ya reinforcement atau tulangan lah, biasanya ini ya, steel atau besi atau baja ya, untuk konstruksi yang skala besar ya. Nah seperti itu yang struktur yang paling kuat saya pikir ya. Ya ditambah dengan inovasi yang sebelumnya ya. Nah kemudian ternyata sejalan dengan waktu ya, dengan waktu dan lingkungan, umur dari beton atau kekuatan dari beton itu semakin berkurang ketika bersentuhan dengan misalkan ada lingkungan ya yang cukup berbahaya, ada chemical attack misalkan, ada fluoride dan lain-lain ya. Nanti akan kita bahas secara khusus di belakang. Jadi kalau ada serangan yang lain-lain lah akan menyebabkan umur beton atau kualitas beton terdegradasi. Sehingga terkadang kita temui ya, ada sebuah jembatan misalkan didesain dengan umur katakanlah 50 tahun. Nah ternyata baru 10 tahun kok sudah kolaps. Apa yang terjadi? Nah itu kita terlepas dari berbicara ada korupsi tidak ya. Jadi kalau korupsi ya, kita berbicara dengan standar ya. Ya kalau korupsi kan semennya berkurang ya. Semennya berkurang misalkan, jadi water cement ratio-nya berubah kan. Nah kita berbicara yang ideal. Semuanya sudah terpenuhi ya. Jadi desain dari betonnya sudah dianggap memenuhi itulah kualitas untuk mendapatkan beton yang tinggi. Tapi ternyata kok baru 10 tahun sudah kolaps. Ya, banyak lah ya di Indonesia contohnya. Ya kita berbicara seperti itu. Diajak Jokowi berarti. Nah kemudian ya salah satu peluangnya tadi ada serangan itu, chemical attack, ada ya yang sederhana sih ini ya, korosi ya. Korosi itu chloride lah di situ di dalam. Mungkin ada yang lain ya, ada CO2 dan lain-lain, nanti kita bahas. Dan satu lagi yang mungkin kita tidak sangka ya, ada pengaruh aliran listrik juga. Ternyata dia bisa mempercepat korosi. Aliran listrik yang bocoran arus listrik lah ya, kan banyak ini instalasi listrik kan di mana-mana. Nah ketika arus listrik yang bocor itu, yang tidak terkendali, yang tidak diinginkan tentunya, dia akan mempercepat korosi. Nah ketika dia bergabung antara ini chloride dengan listrik, yang penyebab utama korosi kan chloride ya, ditambah listrik, wah semakin cepat itu degradasi korosinya ya, semakin kolaps. Nah ternyata listrik punya kontribusi yang negatif juga.
Nah, jadi kemudian pertanyaannya, pengaruh listrik pada beton itu seperti apa? Jadi yang tadi sudah saya sebutkan, punya kontribusi degradasi, tapi ada peluang juga pengaruh destruktif ya, pengaruh konstruktif maksud saya. Jadi pengaruh positif yang bisa diambil manfaatnya ketika kita dapatkan, kita menggunakan arus listrik yang terkontrol. Jadi kalau yang tadi kan bocoran arus listrik yang biasa dikenal dengan stray current ya, stray current itu ya diambil manfaatnya ya. Nah semua ini ya, ini salah satu aplikasi listrik ya, beberapa contoh yang tentu saja berdasar pada prinsip-prinsip dasar kelistrikan ya, ada EKG dan lain-lain ya, tomografi ya untuk melihat struktur internal dari material hanya dengan yang menginjeksikan listrik. Intinya semua ini berbasis listrik. Ada satu lagi ya, jadi listrik sudah kita ketahui ya, ketika ada listrik akan muncul magnet ya, medan magnet, makanya ada fenomena elektromagnetik. Elektromagnetik sendiri sudah punya aplikasi yang banyak sekali ya, banyak sekali elektromagnetik. Kemudian ada juga ketika ada arus listrik muncul juga induksi magnetik. Induksi magnetik banyak aplikasinya ya. Jadi jangan bertanya kenapa itu ya ada coklat yang di luar itu ya, wadahnya kok tidak meleleh, apa yang terjadi ya. Jadi jangan ada pertanyaan itu. Saya kira ini harusnya sudah tahu karena ada induksi kan ya. Induksi kan ya hanya terjadi ketika dia ada logam ya. Jadi itu sebetulnya apa namanya, dapurnya ya, apa namanya, kompornya. Jadi walaupun coklatnya itu ditaruh di kompor yang di bawah itu, dia tidak meleleh karena induksi hanya terjadi pada itu apa namanya, tempat wajan. Iya, wajannya. Ya. Jadi ini termasuk ini ya, dapur yang aman sekali. Jadi ketika kita sentuh pun nggak masalah karena ya kecuali tangan kita ada logamnya. Ya, induksi ya. Banyak aplikasinya ya. Ada di sipil juga untuk induksi beton, induksi apa namanya, jalan raya aspal ya, untuk healing aspal ya. Jadi induksi banyak aplikasinya. Nah, ini contoh aplikasi yang lain juga ya. Jadi bagaimana listrik itu bisa diaplikasikan ke banyak hal. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa listrik ketika diinjeksikan kemanapun dia punya pengaruh yang signifikan. Nah, kita akan lihat nanti seberapa menarik ketika kita injeksikan ke beton gitu. Ya, paling tidak kita, tapi ini sebetulnya listrik statis ya. Untuk yang kasus saya listrik dinamis, tapi paling tidak kita bisa lihat seperti ini. Nah, mari kita lihat ya aplikasi listrik dalam bidang eksplorasi. Saya hanya ingin menunjukkan bagaimana listrik bekerja dan bagaimana dia bisa dipahami ya, untuk diambil manfaatnya. Jadi dalam kasus ini geolistrik sebetulnya sudah familiar orang-orang di perminyakan, Mas Richard dan lain-lain ya. Jadi saya hanya ingin menunjukkan bagaimana listrik bisa diaplikasikan dan diambil manfaatnya. Ada sumber arus ya yang diinjeksikan ke dalam bumi. Jadi kita intinya ingin melihat struktur di bawah permukaan bumi itu ada apa itu, tanpa harus menggali dulu kan. Jadi kita injeksikan dengan listrik. Jadi ini bukan lagi nyetrum beton, tapi nyetrum bumi. Ya, nyetrum bumi ya. Lebih besar lagi. Jadi peluangnya seperti itu. Jadi nanti arus kita injeksikan ke bumi, ada dua di situ ya, C1, C2. Nah, kemudian arus itu akan menimbulkan bidang ekuipotensial ya. Nah, kalau kita ukur potensialnya, kita dapatkan data kan ya. Jadi kita punya data listrik, data arus ya, sama tegangan. Nah, ternyata dengan sedikit manipulasi matematis ya, ya penurunan yang itulah yang sederhana ya, kita bisa mengkorelasikan variabel listrik ya dengan resistivitas. Ada di situ rumus Rowe ya. Nah, ini datanya ini ya, jadi listrik diinjeksikan ke beberapa tempat berpindah gitu, sampai misalkan 100 meter, kita ingin tahu di bawah 100 meter itu ada apa saja gitu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini salah satu alat ya. Ya, kita olah datanya kan. Dan ini salah satu contoh ya yang pernah saya ambil ya. Nah, misalkan di dalam contoh ini kita ingin tahu sepanjang 84 meter ya kira-kira, di bawahnya itu ada apa itu misalkan. Ya, intinya seperti itu dengan yang metode yang tadi ya. Jadi kita ukur dari yang pinggir itu dari 0 sampai situ kita jalan ya. Banyak metode sebetulnya ya. Ini ya nggak perlu saya jelaskan ya.
banyak metode strategi yang dilakukan, ada slumbersi, ada pole dipole, ada lain-lain lah. Ini ada dengan Wiener saja. Nah kemudian setelah diolah-olah ya, kita dapatkan seperti ini. Nah yang ini ya, yang untuk interpretasi kita bisa lihat ini yang paling bawah ya. Jadi dengan nilai resistivitas, electrical resistivity, kita bisa mengidentifikasi ya berdasarkan tentu data referen ya. Misalkan kalau air itu cenderung rendah ya resistivitasnya. Jadi ya kita kasarnya ya bisa mengidentifikasi misalkan yang biru ini air, ada peluang air di situ gitu. Jadi seperti itu. Dan lainnya ya misalkan lapisan batuan atau apalah. Kalau di Kalimantan mungkin bisa untuk mencari batu bara ya karena dangkal. Dan ini salah satu yang bisa di cover ya, itu sampai 15,7 meter ya. Bisa dilihat. Ya tentu semakin lebar bentangan ya, kita bisa semakin dalam ya mengetahui kondisi permukaan bumi. Ini salah satunya ya. Jadi bagaimana listrik bisa mencitrakan ya kondisi bawah permukaan bumi. Untuk memahami aspek ilmiahnya saja. Ya. Kemudian ini juga dilakukan ya yang yang situs Gunung Padang ya, yang cukup terkenal. Ini masih banyak diteliti. Nah, salah satu geolistrik berkontribusi di situ. Tentu ada penelitian lainnya ya dengan tomografi, misalkan ada ground penetrating radar, ada geomagnet dan lain-lain berkolaborasi untuk mengungkap fakta apa yang ada di situs Gunung Padang ya, yang katanya lebih besar dari Borobudur. Nah itu salah satunya nih kontribusinya di situ listrik ya. Jadi banyak yang bisa dilakukan dengan listrik ternyata. Ya ini ya saya angkat fenomena ini ya, karena ini fenomena yang kita jumpai di Indonesia. Mengapa saya angkat ini ya? Jadi ini menunjukkan bahwa orang miskin di Indonesia, anekdot ya, orang miskin di Indonesia itu tidak boleh sakit itu. Nah mereka ini beranggapan bahwa dengan berbaring di kereta ini akan ada listrik sedang ya, yang intensitasnya sedang yang bisa menyembuhkan. Jadi dia istilahnya healing listrik, penyembuhan dengan listrik. Dia berasumsi seperti itu. Nah, tapi ini ya, tentu saja ada respon dari masyarakat dan pihak dokter ya. Ya mereka masih a priori lah ya, apa namanya ya. Jadi dokter menanggapi itu kan harus ada bukti yang ilmiah ya. Bukti ilmiah di samping juga membahayakan ya. Ini ada kereta yang lewat. Ini fenomena yang ada di masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi intinya mereka beranggapan bisa menyembuhkan dengan listrik, itu saja intinya. Nah kalaupun memang benar ya, tentu kan dibutuhkan penelitian, dibutuhkan intensitas berapa banyak arus listrik yang mengalir yang cocok untuk menyembuhkan penyakit ini dan seterusnya ya. Ya tentu butuh ini ya. Ya seperti itu. Nah kemudian saya ingin menyampaikan satu lagi. Ini ada yang lebih ilmiah. Jadi Bapak Dr. Warsito ini, dia berbasis pada aplikasi listrik juga ya. Tapi dengan ini tomografi medan, intinya juga sama, jetrum manusia. Ya seperti itu ya. Jadi dia menggunakan elektroda seperti yang mirip geolistrik tadi. Cuma elektrodanya semakin banyak. Kalau semakin banyak kan datanya semakin banyak. Sehingga nanti informasi yang didapatkan untuk mengetahui ya di dalam kepala, dalam tubuh manusia kan bisa dilihat sama kayak tadi. Jadi saya ingin melingkan geolistrik tadi untuk memahami bahwa listrik itu bisa digunakan untuk mencitrakan kondisi internal ya, material. Ini tomografi ya. Ini pun ya, sebetulnya ada dokter yang a priori, tapi mereka bilang ya harus dibuktikan secara medis, ada uji medis dan seterusnya. Dan uji klinis ya. Tapi ini sudah kerjasama dengan ini pihak rumah sakit Darmais ya, kanker. Ini khusus kanker ya. Jadi ada kanker, ya bisa dibaca sendiri lah historinya ya. Dari kakaknya sakit kanker dan lain-lain. Ini penelitiannya sudah 20 tahun sampai menghasilkan ini. Dan ya kita apresiasi lah untuk ya melihat fenomena yang tadi ya, bahwa kesehatan itu mahal. Ini sedikit lebih murah walaupun masih perlu dilanjutkan dengan uji klinis ya, kolaborasi yang erat antara pihak Depkes, dokter dan lain-lain. Saya kira perlu diapresiasi. Karena pun banyak alat kedokteran yang berbasis listrik, misalkan EKG. Tapi ini awalnya untuk mendeteksi ya. Jadi kita deteksi dulu di mana posisi tumornya. Nah, posisi tumor itu bisa diketahui dari variabel listrik atau ini besaran listrik ya. Kalau tadi resistivitas ya.
ini ada variabel lain yang bisa dilihat, misalkan electrical capacitance ya. Besaran listrik kan banyak ya, ada kapasitansi macam-macam lah, besaran listrik, ada permittivity, ada apalah macam-macam ya. Jadi bergantung dari metode yang digunakan untuk mencitrakan. Ya seperti itu. Ya ini aplikasinya banyak. Jadi ada kanker untuk yang wanita ya, ada breast cancer sudah beberapa tertolong. Ya walaupun ya masih kita lihat ya perkembangannya, misalkan uji klinisnya seperti apa nanti kalau sudah terbukti ya semakin bagus karena murah ya. Ini salah satu ini ya, Bapak ini ingin saya sampaikan bahwa dia berdedikasi sekali risetnya ya untuk kemanusiaan. Jadi seperti itu. Nah kemudian mari kita ini fokus pada beton ya. Jadi tadi sudah ada gambaran kan bagaimana listrik bekerja untuk mencitrakan kondisi internal. Oh ya yang tadi ya, yang ini. Jadi yang ini tuh yang pertama untuk mendeteksi posisi kanker ya, letaknya. Jadi seolah-olah arus listrik yang digunakan itu hanya atau tidak mempengaruhi sistem, diasumsikan tidak mempengaruhi sistem. Tapi tahap yang kedua dia ingin menyembuhkan kan ya. Jadi dia arus listriknya didesain sedemikian mungkin sehingga berinteraksi dengan sistem. Jadi dia bisa merusak, diharapkan merusak ya. Untuk geolistrik tadi diasumsikan juga listriknya tidak merusak sistem yang kita teliti. Nah untuk yang kasus saya nanti ini ada beberapa yang berinteraksi dengan sistem atau bahkan semuanya berinteraksi dengan sistem. Maksud saya ini ketika listrik diinjeksikan, misalkan microstructure-nya berubah atau tidak itu. Ya seperti itu. Jadi interaksi dengan sistem. Nah, mari kita lihat dulu sebetulnya kendala apa yang ada pada beton ya atau struktur beton. Banyak sebetulnya ya, ada sangat kompleks ya. Jadi intinya saya hanya ingin menyampaikan bahwa beton itu, kualitas beton atau umur beton itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya, banyak faktor. Jadi terutama dari lingkungan ya. Ya akhirnya muncullah ini ya, yang penyakit-penyakit dalam tanda kutip yang bisa merusak kondisi beton. Nah itu penyakit-penyakit itu yang istilah saya sendiri ya, tidak ada carbonation, ada chloride ingot dan seterusnya. Tapi yang ya semuanya itu yang biasa kita kenal ya ada korosi lah gitu ya, yang bisa kita kenal. Tapi sebetulnya ada yang lain-lainnya, ada carbonation, ada oxidation diffusion, ada macam-macam ya. Nanti akan kita bahas beberapa, misalkan carbonation, ada chloride index, bagaimana kontribusi listrik ya untuk menyembuhkannya dalam tanda kutip, menghealing dengan listrik ya. Ya kemudian di sini biasanya peneliti ya tidak terlalu memasukkan ini ya variabel listrik di mana pengaruhnya. Oh iya ya, oke. Waktunya terbatas ya, jadi ya mungkin tidak terlalu detail. Jadi variabel listrik ini biasa orang tidak terlalu, masih sedikit lah penelitiannya bahwa listrik itu juga merusak, punya potensi merusak. Mereka terkadang ini fokus pada aplikasi listrik untuk healing ya. Coba kita lihat ini ya. Nah ini istilah saya saja ya. Jadi terapi listrik pada beton istilah saya. Jadi tadi ada kita lihat ada carbonation yang berpotensi untuk ini merusak beton ya. Jadi carbonation itu intinya ada karbon dioksida ya yang mengkontaminasi. Jadi maksudnya ada konkret yang terkontaminasi oleh karbon dioksida, maka terjadi reaksi seperti itu yang ada di beton ya. Nah kemudian dampaknya cukup signifikan. Jadi beton itu punya pH ya, kira-kira itu ya 11,4 ya. Di atas 11,4, bisa di atas 12,5, bisa di atas 13 bergantung tipe semen yang digunakan ya. Tapi intinya tinggi. Jadi berkisar pada basa lah ini pH dari beton. Nah ketika ada carbonation dia basanya ini pH-nya turun jadi kira-kira 8,5 dan itu cukup mengganggu. Jadi cukup merusak ini lapisan pelindung yang ada pada ini ya, pada baja ini ya. Jadi lapisan di sini ini agak rusak ketika ada carbonation. Makanya ketika ada chloride dia mudah korosi dan cepat rusak. Ya seperti itu intinya. Nah kemudian bagaimana cara, oh ya ini terlalu ini waktunya singkat ya. Ini cara mendeteksi ada karbonasi atau tidak dengan disemprotkan ini phenolphthalein ya. Nah warnanya akan sedikit ungu ya. Ya seperti itu untuk mendeteksinya ya.
Ya, singkatnya waktu. Nah, bagaimana cara ini menyembuhkan ya atau treatment carbonation dengan metode listrik? Sebetulnya ya cukup sederhana karena carbonation itu sebetulnya kekurangan alkalinya ini terdegradasi ya. Maka kita injeksikan alkali ya. Jadi elektrolit alkali ya. Jadi larutan alkali seperti itu. Alkali itu ya ini ya. Pernah kita belajar ada alkali tanah, jadi golongan 1A, 2A itulah. Jadi ya misalkan kalau 2A ya ini kalsium ya. Jadi biasa digunakan kalsium hidroksida. Pokoknya intinya yang ini elektrolit yang berbasis alkali itu saja. Dikasih ini ya. Dikasih seperti ini ditempatkan ya. Ada positif negatif, dikasih injeksi listrik saja intinya. Kemudian kenapa alkalinya ditaruh di positif? Karena sama-sama positif kan, jadi targetnya nanti kan ingin dialirkan dari sini ke sini. Ya seperti itu, dikembalikan saja kondisi basanya tadi. Intinya sederhana itu. Ya tapi prakteknya ya tentu saja ya banyak kendala ya. Intinya seperti itu, dikembalikan ke kondisi basah lagi. Ya seperti itu. Nah kemudian ada korosi ya, karena klorid ya. Ini yang terkenal biasa korosi. Ini korosi itu biasa yang musuh utama lah dalam ini teknik sipil. Yang musuh utama dalam versi saya. Jadi klorid biasa bisa ditreatment ya dengan ini metode electrochemical chloride extraction. Intinya ya ingin membuang klorid lah dari struktur beton, itu saja intinya. Caranya dengan mudah sebetulnya kayak tadi ya. Dengan metode yang sama diinjeksikan listrik, kemudian diatur sedemikian rupa sehingga ini kalau ini ya, kalau listrik diinjeksikan ke material itu kan ada ion migration ya, ada migrasi ion. Jadi ini yang penyebab korosi ini coba dijauhkan ya, tentu saja dengan didorong ini ke kutub positif ya, dijauhkan dari ininya saja, dari bajanya. Sederhana gitu. Sesederhana itu ya, walaupun prakteknya ya mungkin kendala teknis lapangan ya. Jadi ini kondisi terakhirnya dia akan menjauh ya. Walaupun kondisi teknis ada juga klorid, yang klorid itu ada dua ya. Ada free klorid, ada bond klorid. Jadi yang terikat ini yang bebas mungkin mudah ya, tapi yang terikat secara kimia terkadang masih ada di situ. Tapi minimal inilah mengurangi dampak korosi. Ya seperti itu. Ini ada lagi yang lain, cathodic protection, sebetulnya mirip-mirip tadi juga. Ya intinya memproteksi ya. Kalau yang tadi, yang sebelumnya electrochemical chloride extraction itu dipasang di luar ya elektrodnya. Tapi untuk cathodic protection dia ini ada elektrodnya embedded istilahnya dengan strukturnya. Jadi sudah dipasang sejak ya pokoknya menyatulah dengan strukturnya. Ya seperti ini lah, sama ya, mirip-mirip. Ketika ada klorid masuk melalui retakan crack ya seperti ini menimbulkan korosi ya, coba dihalau lagi dengan listrik ya. Itu ini pengobatan listrik lah seperti itu. Jadi ya ada yang lainnya ya, cathodic protection, ada cathodic prevention ya, yang ini mirip juga. Jadi ini sebelum terjadi korosi ingin kita protek agar jangan terjadi korosi ya. Nah caranya dengan ya seperti inilah. Jadi dihalangi kloridnya dengan metode ini sama ya, dengan injeksi listrik positif negatif itu saja. Jadi positif itu kan suka ini mendorong ya untuk muatan yang berlawanan dan sebaliknya. Intinya sederhana ya. Oke, karena waktunya terbatas ya. Nah kemudian ini baru menginjak kepenelitian saya sebetulnya. Inspirasi penelitian saya itu sebetulnya pada listrik yang membahayakan ya. Yang tadi ada yang positif untuk menyembuhkan kan. Ini yang negatif ini. Jadi dia yang dikenal dengan stray current, sumbernya banyak ya. Arus bocor itu banyak sekali dari instalasi listrik, apalagi di Indonesia atau di mana lah. Jangan Indonesia. Bocor. Bisa jadi apriori sama negara sendiri. Salah ngomong. Jadi ada yang lainnya yang sangat besar sekali dampaknya ya, pada ini kereta. Jadi kereta itu sumber arusnya, sumber potensialnya ya sumber arusnya lah tinggi sekali.
sehingga potensi arus bocornya ke bawah ya, ke bawah permukaan bumi itu besar. Nah, arus yang mengalir bisa sampai ribuan, bahkan sampai 3000 ampere. Bisa dibayangkan ketika berinteraksi dengan material sekitarnya dan masuk ke struktur misalkan konkret, bisa terjadi korosi. Nah, kenapa terjadi korosi? Karena misalkan ini arus mengalir di sini, dia terputus ya, misalkan terputus, ini akan terjadi korosi di sini. Kalau keretanya dari sini, maka akan terjadi korosi di sini. Nah, caranya ya harus dibuat loop ya, loop yang mungkin orang elektro ya lebih kenal. Dibuat loop, dia akan terhindar dari korosi. Itulah yang dilakukan sebetulnya pada cathodic protection tadi. Jadi dia berusaha mengconnect ini ya agar terjadi loop tertutup gitu. Ya sederhananya begitu. Ini dampaknya cukup signifikan ya pada korosi ya, untuk ya dampak dari strek current atau arus-arus yang bocor dari sumber listrik. Ya, makanya ini saya teliti dampaknya kan tidak hanya pada korosi saja ya, pada tulangannya, pada baja atau besi, tapi pada struktur beton. Beton kan ada tadi campuran, ada semen, ada agregat dan lain-lain. Itu pengaruh juga. Karena kalau ini yang struktur ini, bulk matriknya kiranya, kalau dia ada retakan, dia kan untuk jalan ini chloride dan lain-lain ya, sehingga merusak ini juga. Makanya pengaruhnya di situ saya lihat. Ini saya lihat ya. Ya, waktunya ini salah satu untuk mendeteksi ya pengaruh listrik. Ya, ini butuh penjelasan khusus ya, apa itu degree of hydration. Nah, intinya adalah kontribusi. Karena waktunya terbatas ya, nanti bisa ditanyakan kalau misalkan ada yang penasaran. Ini salah satu sederhana saja ya, eksperimennya ya, seperti ini. Kita ukur juga pengaruh compressive strength-nya, yang kekuatannya tadi ketika listrik ada di dalamnya ya, dengan yang tidak ada seperti apa, kemudian porositasnya. Intinya pada kondisi yang normal, pada kering lah, sealed ya, dia kontribusi ini strength-nya atau kekuatan betonnya ada. Tapi tentu pada intensitas atau densitas yang tinggi, dia kan akan terjadi juga ini istilahnya retakan ya, jadi menurunkan juga strength-nya. Kalau terlalu tinggi ininya, arus listrik yang mengalir, ya ini yang lain-lain lah, data-data yang ya ini sebetulnya ya, pada lingkungan di air ya, misalkan ternyata yang tadi kan berpotensi positif ya, yang di tempat kering. Di tempat air itu listrik itu justru berefek negatif atau merusak ya, karena ada kalsium leaching. Kalsium leaching itu jadi kalsium sebagai penyusun terbesar dari konkret itu larut ke air, sehingga strength-nya turun ya, kekuatan betonnya turun ya, seperti itulah. Porositasnya bisa dilihat ya, jadi kebalik. Ya ini yang lain-lain lah, ini ada sedikit model ini chloride diffusion. Jadi ini bagaimana chloride itu masuk ke dalam ya, difusi. Oke, waktunya singkat ya. Ini sedikit ini bagaimana ion migration. Saya mundur lagi aja. Ion migration ya, dan seterusnya ya, ini ya. Ya kita sedikit modelkan. Tenang Pak Gus, tenang. Ya. Nah seterusnya ini salah satu data-data yang ter-report ya. Ya inilah yang sama. Ini saya diminta memodelkan pada intensitas atau pada level current density berapa terjadi ini crack, retakan ya. Mulai berbahaya pada level berapa itu istilahnya. Nah ini masih harus divalidasi dengan eksperimen ya, atau kondisi real lah. Jadi intinya ketika kita kasih potensial pada beton yang tanpa ini ya, tanpa tulangan ya, pada intensitas berapa atau pada tegangan berapa, variabel listrik lah ya, pada current density berapa, dia mulai ini retak-retak misalkan ini. Ini kan kelihatan ya, mulai crack kayak ini. Ya seperti itulah. Dan terusnya lah, saya kira singkat saja. Terima kasih Pak Agus atas ini ya. Terbukti bahwa dia memang hero saya kan. Gitu ini ya. Saya ingin memberikan satu gambaran sedikit besar supaya Anda bisa mengapa kok Anda saya dan Pak Agus jelas harus memperhatikan beton. Tapi saya ingin mengajak mengapa Anda juga harus memperhatikan beton. Bukan karena beton itu begitu murahnya. Memang beton sudah sangat murah, tetapi beton itu satu, dia material yang usianya hampir 7 milenial.
sudah ditemukan sejak 7.000 tahun yang lalu, dicoba di Yiftah, daerah dekat Middle East, dan kemudian di Roman, di zaman Romawi, dia mendapatkan bentuk yang sungguh menarik. Kalau Anda ke Roma, di sana ada Pantheon, itu 35 meter dom bersih tanpa tulangan, usianya 2000 tahun, sudah sangat tua dan masih oke, masih sangat baik. Meskipun banyak orang mengkhawatirkan dan kritikal, tetapi beton itulah yang membuat hidup Anda nyaman. Anda hidup di lingkungan dengan beton. Semua yang fasilitas infrastruktur Anda bersinggungan dengan beton. Oleh karena itulah, beton itu merupakan material yang digunakan oleh manusia, volumenya paling banyak, kedua setelah air. Air jelas Anda tidak bisa hidup tanpa air. Tetapi utilisasi beton itu sungguh luar biasa. Produksinya, itu ukuran produksinya, kalau Anda bayangkan, kalau Anda punya 1 kilometer persegi tanah datar, setiap hari Anda cor beton 24 jam kali 7 hari kali 365 hari. Di situ terus tingginya mencapai 1 kilometer di atas Mount Everest itu pada akhir tahun. Setiap tahun diproduksi dengan jumlah seperti itu. Memang untuk menghasilkan beton, energi yang dibutuhkan itu sudah dengan current teknologi yang sekarang sudah sangat baik. Embodied energinya dibandingkan dengan steel, dibandingkan dengan logam-logam yang lain, dibandingkan dengan produksi material, bahkan mungkin kayu, sudah lebih rendah. Tetapi karena volumenya yang begitu besar, maka dia mempunyai dampak yang cukup besar terhadap sustainability seluruh dunia kita. Jadi dia mengemisi hampir katakanlah 3-5% CO2. Jadi kalau beton itu rusak dan harus Anda ganti, maka Anda harus mengemisi lagi kan. Maka kita harus menghemat beton sedemikian rupa supaya dia durabilitasnya lebih lama, lebih awet, lebih tahan lama. Meskipun beton itu usianya sudah sangat lama. Tetapi Anda tadi dijelaskan oleh Mas Agus bahwa lingkungan sekitar kita yang saat ini makin harsh, makin banyak acid rain, banyak sekali polusi CO2 yang tambah banyak, membuat karbonasi pada beton, maka usianya juga goyah, yang biasanya bisa sampai tua, sampai 100 tahun, sekarang agak mulai ini. Terutama ketika korosi, beton itu harus diberi tulangan karena memang dia tidak mampu atau kurang mampu menahan tarik. Anda tahu ya, jadi kalau ini Anda tarik, beton Anda tarik, pak, selama Anda kuat menariknya, maka dia pasti tidak kuat. Tetapi kalau Anda menekannya, saya yakin Anda akan kalah, karena beton itu semakin ditekan, semakin oke. Jadi keren ketika ditekan. Dia betul-betul keren ketika Anda ditekan. Tapi kalau ditarik, ya nggak kuat. Oleh karena itu dipasangi tulangan. Nah, tulangan ini harus dilindungi karena dia itu tidak mampu. Tapi boleh-boleh saja kalau Anda mempunyai resources yang cukup banyak, uang Anda melimpah ruah, beli stainless steel, dipasang di situ. Saya jamin tidak akan ada korosi. Namanya stainless steel, ya kan? Tapi uangnya nggak cukup, maka kita beli yang murah-murah. Karena untuk menjaga gedung Anda supaya tidak goyah, dibutuhkan yang besar begini. Tidak mungkin Anda, ya udahlah, kecil-kecil saja, toh kuat kan ya, oke, tapi bisa ketekuk dia. Kalau udah ketekuk ya, apa Anda mau berada di dalam gedung yang mudah ketekuk? Kan nggak mau, kan tidak. Maka Anda harus memperhatikan beton. Oke?
Sepakat? Heel goed beton ya. Oke. Nah, beton itu ternyata begitu kompleksnya, begitu ininya. Jadi Anda harus hormat pada beton. Pak Agus, Anda telah memberikan ini. Saya ingin menyampaikan aplaus sekali lagi. Ya. Silakan membuka pertanyaan. Karina. Kalau metodenya Pak Agus itu pengen diimplementasikan ke beton, berarti beton maksudnya kayak gimana sih, maksudnya kayak listriknya itu, instalasi listriknya dipasang dulu atau gimana? Kalau masa di praktek gitu? Ya, tadi ada Setupnya mungkin Pak. Iya. Setupnya. Di slide nomor 20. ya sebetulnya ini pada kondisi kering ya, di lingkungan kering ya. Ada yang bersentuhan dengan air, ada yang bersentuhan dengan misalkan di laut ya, itu kan ada banyak ini ya, ada NaCl dan itu di situ sumbernya chloride ya. Jadi korosinya harus diprotek lebih kalau di tempat air laut misalkan. Nah seperti itu ada beberapa jadi dalam kasus saya ini hanya ingin mensimulasikan ya, mengcover lah kondisi real di lapangan. Misalkan kondisi kering ya saya buat seperti ini. Kemudian ada kondisi yang ini di air. Maksudnya misalkan. Karina mungkin Apa elektrodenya pertanyaan? dipasang di mana? Oh, iya, iya. Kalau Pertanyaannya Misalnya Iya. tiang ini elektrodenya. Apakah Oh, iya, elektrodenya saya masukkan ke Iya, situ iya. atau Oh, iya, iya, iya. kalau misalkan Oke, saya oke. mau bikin satu bangunan atau apa yang Iya, iya. bisa digituin betonnya gimana? Iya iya. Ada tadi sebetulnya. Yang Udah ini aja. Ya, ini. Di lab. maksudnya kalau ingin memproteksi Iya, kalau sasarannya misalnya kan ya. gedung ini mau saya Ada. setrum gitu terus gimana? Oh, Ya ini maksudnya untuk memperpanjang umur beton. untuk memperpanjang umur. Ya misalnya kayak gedung ini lah kayak. Iya, iya, misalnya iya. langsung Oke. saya. Jadi ada kan beberapa metode sebetulnya ya. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan di yang di cathodic protection, untuk memproteksi yang pertama ya. Memproteksi itu otomatis memperpanjang umur ya. Ini 17. Cathodic Ini ya. protection. Jadi ini tuh sebetulnya ada bisa kita lihat di sini. Ini kita pasang elektrodanya. Ini ada betonnya. Kita harus tahu posisi beton kita. Kemudian ya kita Posisi pasang tulangan. Ya, tulangan Posisi tulangan maksud saya. rangkanya. Posisi tulangannya. Jadi kita harus tahu mana yang ingin kita protek kan. Jadi tulangan yang mana yang kita protek, makanya ini kita nanti pasang ini kan yang ingin kita protek. Kemudian untuk yang belum terkorosi maksudnya ya, ada dua kondisi, yang sudah korosi dan yang belum. Nah yang preventionnya ini tadi, yang belum terkontaminasi oleh korosi ya bisa dilakukan seperti ini. Kita pasang langsung ya elektrodanya, berbarengan kita mulai pas ngecor, pas membuat bangunan itu. Jadi harus dari awal itu. Ya dari awal, bisa juga dari ketika sudah mulai dibangun, sudah ini selesai. yang mencegah. Ini yang mencegah, ya. Jadi misalkan ini ada pier jembatan, pier harbor marina itu. Jadi ketika mengecor, Anda pasang elektroda di situ. Iya, sama-sama ini. Kemudian di atas di sana tulangannya Anda pasang, Anda kaitkan dengan apa namanya negatif ini Iya, iya. atau negatif di atas, dan di elektroda ini dipasang untuk ada positif. Elektroda itu metal juga. Iya, kita juga ya. Jadi korosi juga kan? Atau dikorbankan. Iya. Iya, ini namanya biasanya dikenal dengan sacrifice anodic. Jadi dia disacrifice kan gitu sehingga sedemikian rupa kemudian bisa diambil. Tapi bukan untuk penguatnya ya, Pak? Bukan, Maksudnya bukan, cuma tidak untuk yang menguat. Karena tujuan saya hanya supaya memproteksi tulangannya. Tujuan bagus. Ya, tujuan Pak Agus. Tujuan Pak Agus adalah Visible kan kalau dilakukan secara skala besar kan berarti Iya, iya. tukangnya harus pintar kan kalau Iya, iya. dia mau dipasang anoda gitu. Maksudnya kayak bisa dipraktekkan. Iya, sudah dipraktekkan. Di sebagian besar ini konstruksi yang besar-besar ya. Sudah dipraktekkan di cathodic protection ya. Ya, bisa dilihat ada bahkan perusahaan yang khusus menangani ini, menawarkan kalau ada yang mau diproteksi rumahnya, gedungnya apapun lah. Tapi itu harus sebelum dibangun kan.